Berita teranyar. Pelatih Arab Saudi kaget melihat kekuatan timnas Indonesia di laga friendly match Garuda. Marching penuh kritikan dan pengakuan pelatih timnas Taiwan ke timnas Garuda. Sebelum lanjut, jangan lupa nyalakan lonceng dan klik tombol subscribe-nya. Mulai ketar-ketir dengan permainan Indonesia, pelatih Arab Saudi sampai tandain nomor punggung 15 Indonesia agar diwaspadai bulan depan. Jangan dikasih ampun, kalau bisa diciderai. Herve Renan, buset, gaya mainnya kayak Arjen Robben. Star Syndrome tak hilang-hilang. Marcelino dirujak habis netizen usai berhasil membantai Cina Taipei semalam. Ingin show off dan gak mau oper ke temen kosong. Netizen, bro pikir dia Ronaldo. Mengaku tak seimbang melawan Indonesia, pelatih Cina Taipei puji timnas Indonesia setinggi langit dengan kemenangan semalam. Che Ming Huang, mereka kuat banget bro, pantesan Kuwait batalin. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia akhirnya berhasil membungkus kemenangan telak di laga perdana FIFA Matchday semalam lawan Cina Taipei. Yaps, walaupun lawannya adalah lawan tim lemah, setidaknya ini memberikan jam terbang kepada para pemain yang jarang dapat menit bermain di timnas untuk membuktikan kalau mereka masih layak di timnas dan dipanggil untuk bulan depan. Dalam hal ini, bahkan Bro Patrick membuat starting line up yang cukup mengejutkan, walaupun gak kaget-kaget amat sih, karena lawannya Cina Taipei. Pertandingan semalam juga menjadi uji coba bagi Patrick Kluivert untuk melihat komposisi pemain yang layak dipertahankan dan bisa dibawa bulan depan ke Saudi Arabia. Namun, ya untuk laga uji coba semalam hanya persiapan kecil, tidak untuk dijadikan patokan akan menggila lawan Saudi dan Irak bulan depan. Kecuali semalam lawan kita Uzbekistan atau Iran, ya bolehlah bangga kan? Yang menarik adalah soal debut Miliano Jonathans bersama timnas Indonesia semalam, yang bahkan banyak mendapatkan sorotan dan apresiasi mendalam. Banyak yang menilai kalau pergerakan Miliano sangat magis, dribbling lincah, dan speed gak ada obat. Banyak yang menyebut kalau gaya main Miliano Jonathans ini mirip dengan legend Belanda Arjen Robben yang punya determinasi tinggi, dribbling mematikan, dan finishing luar biasa. Bahkan, pelatih Saudi yang menganalisa pertandingan semalam juga menyebut kalau dia kaget ada pemain semacam itu di Indonesia. Gaya main yang mirip dengan Arjen Robben, tapi dia adalah orang Indonesia. Hal itu membuatnya harus banyak menganalisa pemain lagi, karena saat ini pemain Indonesia semakin bertambah, kekuatannya berbeda dan semakin tidak bisa diremehkan. Mengaku, kekuatan mereka terus-menerus bertambah. Ini adalah pertanda bahwa ambisi mereka ke Piala Dunia sangat besar. Kami tidak bisa berhenti menganalisis setiap pemain mereka yang bergabung, dan kami melihat kekuatan mereka semakin besar, ucap Herve. Ya, dia pemain nomor 15 sangat luar biasa, determinasi tinggi dan dribbling mematikan. Kami harus bisa mematikan pergerakan pemain itu nanti saat dikualifikasi. Tidak ada cara lain, karena dia sangat berbahaya. Gaya mainnya tidak biasa, mirip seperti Arjen Robben legend Belanda beberapa tahun lalu, dan ini bukan candaan, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys untuk performa Miliano Jonathans di laga semalam? Star Syndrome tak hilang-hilang. Marcelino dirujak habis netizen usai berhasil membantai Cina Taipei semalam, ingin show off dan gak mau oper ke teman kosong. Netizen, bro pikir dia Ronaldo. Jarangnya bermain di klub nampaknya memang memberikan dampak luar biasa bagi Marcelino Ferdinand, baik dari segi sentuhan bola, passing, dan juga akurasi shooting. Hal itu terlihat semalam di laga Indonesia melawan Cina Taipei. Marcelino yang masuk dari babak kedua malah dianggap mengganggu ritme permainan oleh sebagian penonton dan netizen. Sering gocek-gocek sendiri dan hilang bola, lalu shooting sendiri gak lihat teman kosong, sampai ke passing yang salah dan gak nyampe.
Ya, kita tahu sendirilah, meskipun berstatus sebagai pemain yang bermain di Eropa, namun Marcelino sendiri masih minim menit bermain di tim Oxford United. Bahkan dia hanya jadi penghangat bangku cadangan alias cadangan mati, dan liga kali ini sadisnya nama Marcelino tidak masuk skuad Oxford United. Itu semakin riskan bagi pemain muda, karena yang penting adalah menit bermain untuk tetap mempertahankan sentuhan, permainan, dan level fitness. Kalau hanya jadi cadangan ya susah sih. Kalau kata netizen sih mending main di Indonesia saja daripada di Eropa hanya jadi camat. Nama Marcelino bahkan menjadi bahan incaran netizen semalam dengan langsung membanjiri komentar Instagramnya. Hal ini memang bukan pertama kali, karena performa Marcelino memang naik turun. Bahkan bulan November lalu, Marcelino sempat jadi superstar dengan mencetak 2 gol ke gawang Saudi. Saat itu juga netizen memuji setinggi langit. Tapi saat underperform sekarang, semua berubah 180 derajat dan malah dihina, dimaki, dan dihujat sana-sini. Mengaku tak seimbang melawan Indonesia, pelatih China Taipei puji timnas Indonesia setinggi langit dengan kemenangan semalam. Cheming Huang, mereka kuat banget bro, pantesan Kuwait batalin. Kekalahan telak timnas China Taipei semalam nampaknya memang sesuatu yang sudah terprediksi sebelum pertandingan. Bahkan sang head coach China Taipei pun sudah menyadari itu. Sebelumnya, di balik pembatalan yang dilakukan sepihak oleh timnas Kuwait, China Taipei pun juga enggan menerima tawaran King Indo. Namun daripada gabut ya anda uji mental, akhirnya mereka juga menerima tawaran itu. Ya, walaupun konsekuensinya adalah terbantai. Di atas kertas, secara kekuatan tim, Indonesia memang jauh berada di atas China Taipei. Jangankan peringkat FIFA saat ini, bahkan market juga nggak bisa bohong. Hal itu tidak membuat pelatih China Taipei tidak takut dan tetap nekat, walaupun akhirnya akan merasakan kekalahan sadis. Dirinya bahkan baru sadar, kenapa Kuwait secara tiba-tiba membatalkan sparring lawan Indonesia kemarin. Ya karena itu, karena Indonesia adalah tim kuat. Bahkan menurutnya, Kuwait juga bahkan hancur lebur dibuat Indonesia jika saja masih bertanding kemarin. Pertandingan ini tidak berimbang. Kami tahu konsekuensi dari menerima tawaran ini dari Indonesia. Kami tidak berharap kemenangan di laga ini, karena kami mengetahui skuad mereka adalah skuad mewah, ucap Cheming Huang. Sekarang saya tahu kenapa Kuwait tiba-tiba membatalkan pertandingan kemarin tanpa alasan. Ya mungkin karena mereka takut dipermalukan di sini. Indonesia adalah tim kuat saat ini, dan saya berharap mereka benar-benar berada di Piala Dunia tahun depan, tutupnya. Wah, gimana menurut kalian guys dengan pernyataan dari pelatih China Taipei tersebut? Sebu juga nih, jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.